Beberapa waktu yang lalu terjadi fenomena yang membuat kita kagum sekaligus geleng-geleng kepala. Fenomena ini adalah ketika seorang anak bernama Gusali menjual foto-foto selfie-nya ke internet. Namun yang terjadi adalah foto-foto yang ia jual ternyata laku keras dan kini ia sudah menjadi miliarder. Kenapa foto-foto selfie biasa seperti itu bisa laku hingga miliaran? Bukankah kita bisa mendownload foto tersebut atau bahkan kita screenshot sendiri? Hal ini terjadi karena Gusali menjual foto-fotonya itu dalam situs yang bernama OpenSea. Ketika kita menjual foto atau karya apapun yang kita miliki ke dalam situs ini, secara otomatis karya kita akan menjadi sebuah NFT atau non-fungible token. Proses transaksinya menggunakan mata uang kripto dan sistem blockchain. Inilah yang membuat foto yang dijual oleh Gusali bisa laku hingga miliaran. Tunggu dulu. Sepertinya pertanyaan tadi masih belum terjawab ya. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu sistem dan cara kerja dari NFT dan blockchain. Yang pertama, apa itu NFT? NFT adalah singkatan dari non-fungible token. Fungible berarti suatu barang bisa dipecah tapi masih memiliki nilai yang sama. Contohnya adalah uang. Uang ini bisa kita pecah-pecah tapi masih memiliki nilai yang sama. Misalkan saya punya uang 100.000, bisa saya pecah menjadi 2 lembar uang 50.000 dan itu masih memiliki nilai yang sama. Non-fungible berarti suatu benda atau aset yang tidak bisa ditukar atau bersifat unik. Misalnya saja barang-barang antik, lalu lukisan Mona Lisa. Dan itu semua bersifat unik dan tidak bisa ditukar dengan barang lain. Sedangkan token merupakan sertifikat digital. Dan sertifikat ini diamankan dalam sistem yang bernama blockchain. Nah, apa itu blockchain dan bagaimana cara kerjanya? Saya coba jelaskan menggunakan contoh transfer uang. Misalkan saya punya uang 1 juta di rekening saya. Nah, jumlah uang ini dicatat di server bank senilai 1 juta juga. Kemudian suatu hari saya mau transfer uang saya sebanyak 500.000 ke teman saya si B. Tentu saja server bank akan mencatat transaksi tersebut. Di rekening saya, uang berkurang 500.000 dan di rekening teman saya akan bertambah 500.000. Dari sini kita bisa lihat bahwa pendataan transaksi ini tersentral ke dalam satu server saja. Sementara itu, dalam sistem blockchain, pendataan justru tidak tersentral atau decentralized. Sistem ini bekerja pada mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Cara kerjanya tentu bertolak belakang dengan sistem mata uang konvensional. Daripada data tersebut diawasi oleh satu server saja, sistem blockchain ini menggunakan banyak komputer untuk mengawasi data dan transaksi serta kepemilikan. Jadi misalkan saya punya 10 Ethereum, kemudian saya akan mentransfer uang tersebut kepada teman saya sebesar 5 Ethereum. Nah, karena mata uang digital menggunakan sistem blockchain, kepemilikan atas 10 Ethereum saya ini harus diawasi dan diverifikasi oleh banyak komputer di dunia. Setelah semua komputer tersebut sepakat bahwa saya memiliki 10 Ethereum, saya bisa mentransfer 5 Ethereum ke teman saya. Transaksi ini akan diawasi oleh banyak komputer atau server di seluruh dunia. Jadi, yang perlu kita lihat di sini adalah kepemilikan. Sistem blockchain mengawasi kepemilikan dari aset-aset digital. Nah, NFT bukanlah nominal, tetapi sebuah objek yang kepemilikannya diawasi secara langsung oleh sistem blockchain yang saling bekerja sama untuk mensepakati kepemilikannya. Ketika saya memiliki sebuah NFT, maka saya memiliki semacam sertifikat yang diakui dan disepakati kepemilikannya oleh server blockchain di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa foto selfie seperti ini bisa laku sampai miliaran? Ya, ibaratkan saja lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Kita bisa saja mendownload gambarnya di internet, kita print, lalu kita cetak dengan ukuran yang sama dengan yang asli. Meskipun demikian, kita tetap tidak bisa memiliki lukisan yang original.
Nah, sama halnya dengan NFT. Kita bisa saja melakukan screenshot dan mengoleksi NFT palsu itu, tapi tidak memiliki hak milik yang disepakati dan diakui oleh sistem blockchain. Alasan lain yang menjadikan NFT itu bisa mahal adalah karena keunikan, kelangkaan, dan faktor psikologis manusia. Semakin langka dan unik suatu benda, maka semakin mahal harganya. Demikian video yang bisa saya buat tentang penjelasan dari NFT dan juga sistem blockchain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.